Al-'afwu di sini memberi maaf, maksudnya mengampuni kesalahannya. Dia berbuat salah, ya kita maafin. Bahasanya maafin orang yang berbuat salah, apalagi saudara kita sendiri. Min afa al-muhsanat al-afaif asy-syarifat at-tahirat. Itu maksudnya muhsanat, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang mulia, perempuan-perempuan yang baik, yang mulia dituduh melakukan penyelewengan. Wah, ini dosanya luar biasa. Al-ghafilat jam'u ghafilatin wa hiya allati ghafalat 'anil fahisyah. Jadi maksudnya ghafilat itu kalimat jamak dari lafaz ghafilatun. Ghafilatun, ghafilatani, ghafilatun. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Jamak. Yaitu wanita yang melupakan daripada perbuatan fahisyah, artinya tidak terlintas. Bihaitsu la takhtur bi baliha, artinya sekiranya ia tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perempuan ini melakukan perbuatan penyelewengan, dituduh nyeleweng. Siapa ini kaitannya? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal dengan istilah yaitu hadisul ifki. Lu'inu al-laknat, laknat itu bahwa at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Jadi biasanya laknat secara umum dimaknai, para ulama memaknai laknat, dilaknat itu artinya maknanya al-ib'ad, jauh, menjauh dari apa? Min rahmatillah gitu. Jadi kata laknat di dalam Al-Qur'an, dilaknat dari hadis, maknanya itu maksudnya apa? Al-ib'adu, menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah maka dia tidak akan menemukan nasir, yaitu orang yang bisa menolong. Yuwafi, kata-kata yuwafihim at-tawfiyah i'ta'u syai'i wafiyah, artinya memberikan sesuatu secara sempurna. Allah akan membalas seluruh amaliyah manusia secara sempurna entar di akhirat. Ya, kalau di dunia pasti kita ada kemanfaatan-kemanfaatan yang kita rasakan di dunia. Apa yang kita lakukan kebaikan, Allah batas kemanfaatan dunianya, dia kita yang merasakan, masing-masing orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nanti kalau di akhirat, nah itu akan kita perlihatkan. Bahkan di dalam sebuah hadis itu, manusia itu tidak akan diperlihatkan oleh Allah kecuali ketika meninggal, dia akan diperlihatkan oleh Allah. Dianya ketika mau diambil rohnya diperlihatkan terlebih dahulu oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka, Pak. Waduh. Ketika kita mau meninggal, yang tahu kita sendiri. Maka kita mohon supaya kita meninggalnya dalam keadaan apa? Husnul. Mubarrauna ay mutanazzihuna mimma rumubihi. Mutanazzih maka bersih. Ulaikal mubarrauna, mereka itu orang-orang yang bersih dari tuduhan-tuduhan. Maghfirah, ya ampunan. Wa ghufranu lidzunub. Wa rizqun karim, rizki yang mulia itu apa? Ini menurut Al-Imam Alusi itu maksudnya rizqun karim wa huwa al-jannah, yaitu Allah akan berikan surga. Artinya begitu. Maknanya ayat yang pertama, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya janganlah
orang la yahlifu ahlul fadli was salah wad din alladzina wasa'u 'alaihim fil rizqi wa aghnahum min fadli ala alla yu'tu aqaribahum minal fuqara wal muhajirin ma kanu yu'tunahum iyyahu minal ihsani li jirmin irtakabuhu aw dzambin fa'aluhu. Jadi ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang memiliki rezeki yang luas, dikasih oleh Allah kelebihan, jangan mereka bersumpah tidak akan memberi kerabat-kerabatnya, tidak akan membantu saudara-saudara mereka minal fuqara, dari orang-orang fakir, wal muhajirina, dan orang-orang yang berhijrah, maka yu'tunahum iyyahu minal ihsan, seperti mereka biasa memberi sesuatu kepada orang-orang tersebut, tapi gara-gara dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka akhirnya di-stop bantuannya, bahasanya. Ternyata kaitan hadis ini apa? Ayat ini adalah ceritanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nuzila qawluhu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ayah fi Aisyah wa fi man qala laha ma qala Abu Bakar. Jadi ini ada namanya Mistah bin Asasa, ini kerabat dari sahabat Abu Bakar. Mistah ini hidupnya dulu selalu dibantu oleh sahabat Abu Bakar karena dia tidak mampu, maka Abu Bakar itu menopang kehidupannya, terus ditopang. Satu saat dia termakan isu, kalau sekarang istilahnya gosip ya. Apa namanya? Jadi Mistah ini ikut-ikutan terprovokasi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Itu apa? Yaitu mereka semuanya membuat, yaitu menfitnah Sayyidatina Aisyah bahwa Aisyah itu selingkuh. Jadi akhirnya si Mistah ini ikut-ikutan gitu loh. Ketika datang informasi bahwa Aisyah itu adalah berselingkuh, ngikut, percaya gitu loh. Akhirnya ya namanya juga Abu Bakar. Nah Aisyah kan siapa Abu Bakar? Anaknya. Lu anaknya dihina begitu, ini saudaranya ngikut-ikutan, terprovokasi. Ya sekarang kan gampang banyak itu. Yang apa hoak-hoak apa ya? Yang di apa namanya? Ya medsos itu macam-macam ya. Saya memang paham itu ya, kadang pusing ya. Orang sekarang udah canggih-canggih ya. Saya masih jadul saja, kagak paham banget ya. Artinya apa? Terprovokasi berita-berita, padahal banyak sekali katanya beritanya hoak semua. Yang kita kagak ngerti, orang-orang tua ini hoak apa enggaknya kan kagak paham. Namanya dikasih WA, oh iya baca selesai. Ya kita bahasanya kita begitu. Maka akhirnya mudah lagi, belum dilihat asal dibaca, wah share lagi kita. Share lagi, akhirnya apa? Terjadilah semacam ya opini akhirnya. Ternyata masalah itu bukan terjadi pada zaman sekarang aja. Dulu itu akhirnya Abu Bakar kesel. Nah ngajar dia, saudara gua ngikut-ngikutan lu, dalam makanya apa? Bersumpah dia, wa kana yunfiqu ala Mistah li qarabatihi wa hajatihi, wallahi la anfaqu ala Mistah syai'an abadan. Akhirnya Abu Bakar kesel, lalu dia bersumpah, demi Allah, gampangannya, lu gua dengerin Mistah katanya,
Lu ngikut-ngikutan pada hari ini gua berhenti lo, udah. Kagak gua kasih lagi lo. Kalau bahasa Betawinya, kurang ajar lu selama ini gua bantu ternyata lu juga ikut-ikutan percaya. Dibilang begitu. Wala anfa'uhu binaf'in abadan, dan saya tidak akan memberikan manfaat apapun selama-lamanya. Bersumpah begitu. Ba'dalladzi qala li Aisyah maqala, setelah dia berkata kepada Aisyah seperti yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Wa adkhala 'alaiha ma adkhala, dan dia telah memasukkan kepada Aisyah, maksudnya ikut menfitnah, percaya. Qalat, maka kemudian Sayyidina Aisyah berkata itu, fa anzalallahu fi dzalika, maka lalu turun itu. Abu Bakar langsung melakukan tindakan itu, Allah negor. Berarti apa nih? Begitu luar biasanya. Kata di tafsir yang lain itu menunjukkan bahwa begitu hebatnya posisi Abu Bakar. Dia melakukan kesalahan, ya sebenarnya nggak kesalahan. Itu karena apa? Sebagai manusiawi wajar marah. Bayangin umpama kita ini udah ngasih sesuatu, berbantu segala macam, tiba-tiba dia nyakiti kita, kira-kira gimana kita, Pak? Kalau orang yang nggak pernah kita bantu kan nggak apa-apa. Ini gua bantu terus, tapi akhirnya apa? Nyakiti luar biasa. Yang disakiti anak kesayangannya disakiti oleh saudaranya sendiri. Ya luar biasa, wajar marah. Tapi karena ini sahabat, akhirnya oleh Allah sifat orang-orang yang mulia begini kagak boleh ini. Akhirnya turun ayat itu. Ya Allah, wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Begitu turun ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah suruh menyampaikan Aisyah, ini Allah turun ayat ini kepada Abu Bakar. Lalu apa Abu Bakar? Dia nyabut, akhirnya Abu Bakar apa? Lalu kemudian wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Makanya di sini apa? Kalimatnya yang terakhir itu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang, tidak menginginkan jika Allah mengampuni? Jadi ditegur oleh Allah, apakah kamu nggak senang kalau Allah ngampunin kamu semuanya? Lalu Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya sangat, istilahnya sangat mencintai, suka jika Allah mengampuni dosaku. Pengen dosanya diampuni, katanya ya udah paling ini. Farajja'a ila mistah nafaqatahu allati kana yunfiqu alaihi. Kemudian akhirnya mencabut kembali tuh sumpahnya tadi yang untuk kesel itu. Ya belum sampai udah disumpah begitu, di stop, baru istilahnya 2 hari kagak ngasih mungkin ya. Tiba-tiba turun ayat, akhirnya ya udah ngasih lagi. Dicabut lagi tuh sumpahnya kan. Ini Abu Bakar. Betapa mulianya ini Abu Bakar. Walaupun ini ayat yaitu apa? Khusus kepada asbabun nuzulnya kepada Abu Bakar, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ya kalau bisa mampu menahan istilahnya. Jadi ya emosi ya semua orang, ya kita juga maklum. Semua pasti akan marah. Kan ini fa'ali wa qala wallahi la anza'ba minhu abadan. Jadi akhirnya apa? Ini berdasarkan riwayat Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari wal Qurtubi dan juga tafsir Durrul Mansur Lis-Suyuti. Jadi asbabun nuzul ini adalah berdasarkan beberapa kitab-kitab daripada tafsir yang disebutkan di sini. Itu satu.
Wa fi riwayatin ukhra, ada juga bahwa di riwayat yang lain anna nabiyya da'a Abu Bakr fatalaha. Jadi sesungguhnya ada riwayat lain Nabi Muhammad ketika turun ayat ini manggil Abu Bakar. Setelah dipanggil lalu dibacakan kepada Abu Bakar dan dibacakannya faqala ala tuhibbu ayyuhallahu laka. Maka kemudian setelah dibacakan Nabi bersabda ala tuhibbu, bukankah kamu pengen ayyuhallahu laka supaya Allah mengampuni dosamu? Qala bala ya Rasulullah. Qala fa'fu anhu wa tajawaz. Kata Rasulullah, kalau begitu ya udah maaf. Jadi disuruh apa? Kita kesel wajar, tapi apa? Lalu wal ya'fu. Disuruh kita apa? Memberi maaf, memaafkan kesalahan saudara kita. Yang paling enak minta maaf, Pak. Maafin tuh berat. Kita nempelin orang minta maaf ya. Oh iya. Paling enak minta maaf itu gampang. Iya kan? Kita berbuat salah, mohon maaf. Oh enak banget itu kan kadang, iya kan? Orang itu minta maaf itu berat. Berat apa? Gampang. Tapi memaafkan, memberi maaf ini berat. Maka kita itu masih banyak, masih tergolong orang-orang yang minta maaf. Jarang kita itu memberi maaf. Itu kita. Tapi orang-orang yang sufi, orang-orang yang ini berusaha artinya menata hatinya itu ya supaya kita terus memberikan apa? Ya istilahnya apa? Ya kesalahan orang itu yang kita maafin kepada saudara. Ya namanya minta maaf. Kita nyuri duit gitu. Terus kemudian saya tadi nyuri duit ya, minta maaf ya, kamu saya ambil kurang ajar. Kita enak aja. Jadi maka orang yang memaafkan ini tingkatannya tinggi. Memaafkan. Kalau minta maaf masih ya, tapi orang yang suka memberi maaf, ini berarti apa? Harus betul-betul hatinya kuat. Hatinya itu apa? Lapang betul. Dan tidak bisa begitu. Ya harus dilatih, nggak mungkin. Ini saya contohkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu dia itu apa? Husnul. Nggak pernah kalau lihat sama orang menganggap orang lain lebih baik dari dia. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat anak kecil, dia bilang, kamu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena kamu belum berbuat dosa, sementara saya sudah gede berbuat dosa lebih dulu. Mana yang lebih baik? Dia belum berbuat dosa, kita sudah berbuat dosa. Berarti bata apa itu? Lebih baik dia. Itu begitu. Ini sulit. Dia ketemu sama orang yang lebih tua. Dia bilang, kamu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena kamu lebih dulu berbuat baik daripada saya. Jadi melihat orang seatasnya, kamu lebih baik. Ketika dia lihat orang bodoh, orang yang kagak tahu apa-apa, dia bilang, kamu lebih baik dari saya. Bayangin ini. Apa dia bilang? Kamu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena kamu melakukan kesalahan karena kebodohanmu. Karena ketidaktahuanmu kamu melakukan sesuatu kesalahan. Tapi saya melakukan kesalahan, saya tahu. Kebaikan mana? Sampai melihat orang kafir. Nah ini waduh, ya Allah. Itu saya baca ya. Yang kitab-kitab yang biasa kita ini apa di dalam kitab yaitu apa? Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu ada. Ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mengupas tentang apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kun indan nasi innallahi khairun nas. Jadilah kamu ketika
berada di sisi Allah itu manusia yang paling baik. Yaitu mengungkapkan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian mengutip, yaitu adalah apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai-sampai ketika melihat orang kafir, menganggap orang kafir lebih baik karena belum tahu nanti dia begitu akhir hayatnya masuk agama Islam, diberikan hidayah. Artinya ini kelatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya kita nggak bisa. Kalau kita itu tetap harus menggunakan apa? Ya syariat taklim untuk. Ya sama, mohon maaf, orang-orang sufi tingkatan orang berbeda-beda. Kita nggak boleh ngikuti kalau belum sampai pada level itu. Ada orang saking kekhusyuannya, kadang orang itu dalam memahami agama, konsep-konsep filosofi ini dimpakin sama ini, padahal ini bukan levelnya. Itu berbahaya, Pak. Itu hanya sekedar untuk tahu supaya kita meniru itu bagaimana? Ya ada upaya-upaya. Itu orang saking khusyuknya. Bicara tentang khusyuk ini, sholat khusyuk, itu orang-orang sufi dalam cara supaya menguji dirinya itu, ini nggak boleh ditiru sebenarnya. Apa dia ngomong? Nih, kata anaknya, entar kalau saya sholat, ya, kamu apa? Kamu tolongnya apa namanya itu, setel itu. Dangdutan yang kenceng, setel apa namanya lagu-lagu barat yang kenceng. Begitu kita sholat, begitu Allahu Akbar, supaya apa? Muji kekhusyuannya. Apakah tergoda apa? Tidak. Lah kalau kita lagi sholat didangdutin, kira-kira bagaimana, Pak? Ya joget, kita malah jangan. Ini maksudnya gitu loh. Nah itu. Terus ada juga dia lagi sholat khusyuk, para sufi ini rumahnya kebakaran, orang pada ribut, itu rumah dia diam sholat terus sampai selesai. Itunya pada orang pada ribut, dia terus assalamualaikum, kenapa katanya? Lah kenapa orang ini lagi kebakaran? Nggak lari, udah habis, tapi dia kata Pak, iya dia. Lah kalau kita begitu kebakaran diam, angus Pak. Coba aja kalau nggak percaya. Ya karena belum apa? Belum makomnya. Jadi kok sampai segininya? Ya ini orang-orang hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah itu bermacam-macam kekuatan-kekuatannya. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi itu di fa'fu, maka suruh memberi maaf. Wa tajawaz ya faqala Abu Bakar la jarama wallahi la amna'u ma'rufan untuk aulihi qabla al-yawm. Jadi sampai istilah ya udah kalau gitu. Ya, ayat ini adalah berhubungan dengan itu. Itu yang pertama ayatnya. Terus terangnya itu wal ya'udu. Tapi wal ya'fu amma kana minhum min jirmin wal yasbahu amma badar minhum min isa'ah. Wal ya'udu ila mithli ma kanu alaihi min al-ifdal wal ihsan. Ala tuhibbuna ayyuhal mu'minun ayyaghfirallahu ankum sayi'atukum. Bukankah kamu wahai orang-orang mukmin, katanya kamu menyukai, kamu suka nggak, ingin nggak kalau dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah? Kamu ingin nggak andaikan kesalahan kamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum al-jannah ma'al abrar, dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikutnya, ثم أخبر الله تعالى بأن الذين يرمون المؤمنات العفيفات الطاهرات بالزنا وبقذف ويقذفونهن بالفاحشة وهن الغافلات عن مثل هذا الافتراء والبهتان هؤلاء الذين يتهمون الحرائر العفيفة الشريفة قد لعنه الله بسبب هذا البهتان. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yaitu menuduh berbuat zina, menuduh berbuat fahisyah, maka akan dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kita tidak boleh kalau nggak benar-benar melihat sendiri, nuduh itu aja udah. Nggak boleh nuduh-nuduh.
Contoh Pak, ada perempuan sama laki-laki itu di kos-kosan berdua. Kamu lihat, itu zina. Nah, kamu tahu nggak berzina? Kagak, cuma kayaknya dia lagi berduaan. Lah kagak boleh begitu tuh. Kecuali kalau kamu tahu dia melakukan perbuatan zinanya, makanya nggak. Kalau dalam konteks ini kan begitu ya, orang zina kudu apa? Tahu betul itu. 4 orang lihat betul, melihat dia berbuat. Ya siapa yang tahu dia kebakaran. Makanya tidak boleh kita sembarang menuduh. Lebih baik kita selalu apa? Husnuzon. Nabi ketika ada orang pada zaman dulu jujur semua orangnya. Dia berbuat zina ini. Udah berbuat zina, ngaku di hadapan Nabi, ya Rasulullah saya berzina, pengen dia Pak. Pengen dibalas. Apa Nabi nggak langsung? Oh ya udah sini kalau kamu begitu langsung. Enggak. Mungkin kamu rangkulan aja kali itu. Tuh, gitu dulu. Enggak ya Rasul. Sampai segitunya baru Nabi melakukan hukuman tersebut. Padahal dia langsung ngaku. Ya kalau dulu memang benar-benar orang itu pada jujur ya kan. Makanya kalau di Mekah sama sekarang itu katanya itu ya kita waktu misalnya umroh aja itu artinya Pak, kalau zuhur orang apa sholat ditinggal apa namanya dagangan ya kan. Lah kalau kita di sini ditinggalkan di Mekah habis. Tidak bisa. Situasinya berbeda, jangan disamain. Di Mekah di sana bisa Ustaz, ya bisa. Orang udah terbiasa, lah kita belum terbiasa. Pengen indah ya silakan. Begitu kamu sholat, ya jualannya kamu tinggal aja. Begitu lihat, loh kok pada indah? Ya jangan salahin siapa-siapa. Artinya itu, artinya kita tidak bisa jadi hal-hal semacam ini kita perlu memahami. Jadi fataradahu min rahmatihi wa aujaba lahum al-'adzabul alim al-jiddu fid dunya wa 'adzabul jahannam fil akhirah. Jadi memang orang-orang yang menuduh ini luar biasa. Maka saya katakan tadi bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani dalam melihat hamba-hamba Allah di dunia itu begitu husnudzonnya, tidak pernah menganggap waktu anak kecil orang dewasa sehingga dia kepada manusia itu menjadi penyakit. Ini kajian-kajian tasawuf itu begitu. Jadi kalau sudah memahami tentang kajian-kajian tasawuf, maka ketika kita bergaul sama orang itu tidak sekat karena menganggap bahwa orang itu merupakan hamba Allah. Adapun dia kafir apa itu urusan masing-masing. Nah ini dalam konteks ini. Ya kalau kita mengkaji tentang tentang tasawuf. Terus pada ayat berikutnya tsumma akhbara ta'ala bi bara'ati sayyidati Aisyah as-Siddiqah ummul mukminin ridwanullahi 'alaiha bima ramaha min ahli dhalal wan nifaq. Kemudian ayat berikutnya itu adalah di mana tutayyibina ulaikal mubarrauna mimma yaquluna. Jadi kalimat ulaikal mubarrauna ini artinya di mana Siti Aisyah itu dibebaskan daripada tuduhan-tuduhan orang-orang. Allah SWT memberitahukan bahwa dengan bibara'ati Sayyidatin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita supaya takut yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum. Jadi di mana hari di akhirat nanti semua itu adalah yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi itu mulut akan bersaksi, ya kan? Semuanya anggota badan kita ini di hadapan Allah akan bersaksi, yaitu melakukan sesuatu di hadapan Allah. Ya, tidak bisa mengelak maksudnya. Kita takut pada semua balasan-balasan akan diperlihatkan oleh Allah. Yang berbuat baik dibalas oleh Allah dengan sempurna. Yang berbuat jahat dibalas oleh Allah juga. Setiap orang yang maksiat akan disiksa, setiap orang berbuat baik akan diberi pahala. Walaupun itu hanya cukup dalam kajian usul fiqh
Cukup Allah mewujudkan itu dalam satu orang, yang lainnya diampuni. Jadi dalam konteks ini kan setiap orang maksiat akan disiksa. Setiap orang yang berdosa disiksa, dan orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala. Setiap orang. Lalu apa gunanya adanya kemanfaatan, adanya afu, adanya ghufran, diampuni? Maka berhak, apakah sudah diampuni kemudian harus disiksa? Enggak. Katakan di cukup membuktikannya itu hanya satu orang disiksa, yang lainnya diampuni. Itu bentuk wujudnya. Itu begitu. Maka dikatakan di sini adalah ulai keluar. Oleh karena itu adalah dia yang bebas daripada semuanya. Itu intinya adalah kita menjauhi daripada hal-hal yang akan meluluh yang tidak kalau kita sendiri tidak tahu. Lebih baik husnuzon bersama makhluk. Al-Lataiful Tafsir sudah ini masih ada waktu beberapa menit lagi masih. Ya, ini nanti kita baru penjelasan terjemahan dan asbabun nuzul daripada makna ijmali dan asbabun nuzul. Jadi intinya di sini adalah ayat ini belum kita bahas tentang lataiful tafsirnya, belum membahas tentang al-ahkam allati tata'allaq bil ayat, hukum-hukum yang berhubungan dengan ayat ini.